Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita dapat bersekutu kembali pada kesempatan ini. Saya Cornelius Nugroho senantiasa bersukacita ketika membaca komentar Anda pada setiap konten video yang kami upload. Dari komentar saudara, saya melihat semangat dan kerinduan Anda semua untuk memiliki hidup yang bertumbuh dalam iman. Renungan kita hari ini dengan tema selalu tersedia kesempatan kedua. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali renungan hari ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami senantiasa mengucap syukur dan bersukacita atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah melalui hamba-Mu ini. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa mengerti rahasia akan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kesempatan kedua yang diberikan Tuhan adalah sebuah anugerah yang besar. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kesalahan kita dan menjadi lebih baik. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita harus belajar dari kesalahan kita dan tidak mengulanginya lagi. Kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan atas pengampunan-Nya dan kesempatan kedua yang telah Dia berikan kepada kita. Ketika kita masih kanak-kanak, kita berpikir bahwa Allah itu bagaikan penguasa yang penuh wibawa, perkasa, yang keras, dan tidak terbantahkan. Seolah-olah segala perintahnya itu pantang untuk bisa ditawar, ditunda, atau diabaikan. Sekali saja kita berani tidak menaati perintahnya, pasti kita akan disikat habis. Dan pemikiran kanak-kanak seperti itu terkadang muncul juga pada beberapa orang dewasa. Tetapi, benarkah Tuhan Allah kita itu seperti itu? Mari kita baca Yunus pasal 3 ayat 1 dan 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Saudaraku, jika kita mendalami kitab Yunus ini, kita akan tercengang. Ternyata Allah itu panjang sabar dan besar kasih setianya. Bayangkan, Yunus itu seorang nabi. Seharusnya dia memiliki kedekatan dan ketaatan lebih daripada orang kebanyakan. Nyatanya, Yunus telah gagal untuk taat kepada Tuhan. Dengan sadar, Yunus melarikan diri menjauh dari Allah. Yunus mengabaikan tugas panggilannya untuk memberitakan maksud Allah kepada bangsa Niniwe. Dengan penuh kesabaran, Allah menyelamatkan Yunus. Melalui seekor ikan besar, Allah membawa Yunus kembali kepada panggilan hidupnya, yakni ke Niniwe, bukan ke Tarsis. Bacaan firman Tuhan yang mengatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Hal ini menunjukkan bahwa kemurahan Tuhan itu sungguh tiada habisnya. Tuhan senantiasa memberi kesempatan yang baru
kepada anak-anaknya. Mari kita baca Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudaraku, ayat ini adalah salah satu ayat yang paling sering diingat dan dicintai oleh anak-anak Tuhan. Ini adalah janji Tuhan tentang kasih setia dan rahmat-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Ini adalah janji Tuhan tentang kesempatan yang baru yang selalu diberikan setiap hari ketika kita memulai kehidupan yang baru pula. Kasih setia Tuhan adalah cinta yang tidak berubah. Dia tidak peduli apa yang telah kita lakukan. Ini adalah cinta yang selalu ada untuk kita. Bahkan ketika kita tidak layak untuk mendapatkan cintanya Tuhan. Rahmat Tuhan adalah pengampunan yang tidak bersyarat, yang diberikan kepada kita karena kasih karunia-Nya, bukan karena perbuatan kita. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kasih setia dan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Ini berarti bahwa kita dapat selalu datang kepada Tuhan dengan hati yang bertobat, dan Dia akan mengampuni kita dan memberkati kita dan memberikan kesempatan yang kedua, sebuah kesempatan yang baru. Ketika kita mengalami kesulitan, kita dapat menemukan penghiburan dalam janji kasih setia dan rahmat Tuhan. Kita dapat tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita atau meninggalkan kita dalam kondisi sendirian menghadapi masalah. Dia akan selalu ada untuk kita dan Dia akan selalu memberkati kita. Marilah kita memuji Tuhan untuk kasih setia dan rahmat-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Marilah kita datang kepada-Nya dengan hati yang bertobat, dan marilah kita menerima pengampunan dan berkat-Nya yang baru. Seperti ungkapan Yeremia, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita baca Galatia pasal 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku, dari bacaan firman Tuhan ini, kita jadi mengerti mengapa Tuhan senantiasa memberi kita kesempatan yang baru. Ternyata Tuhan senantiasa memberi kita kesempatan yang baru agar kita bisa saling membantu dan berbuat baik kepada sesama kita, terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Kalau kita gali lebih dalam lagi, ada beberapa poin tentang saling membantu dan berbuat baik pada sesama kita. Poin pertama tentang saling membantu dan berbuat baik itu adalah memimpin orang ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Mari kita baca Galatia pasal 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudaraku, sungguh kita ini adalah orang-orang yang sangat beruntung, bahkan mungkin yang paling beruntung. Mengapa kita ini orang yang beruntung?
Karena kita senantiasa mendapat didikan dan pengajaran kasih Tuhan yang mendorong kita untuk saling berbagi dan saling membantu dalam nama Tuhan. Firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat orang-orang percaya di Galatia mengingatkan mereka pada zaman itu dan mengingatkan kita pada zaman kita sekarang ini, bahwa kita orang yang rohani hendaklah memimpin seseorang yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran agar tidak jauh tersesat di dalam dosa. Oleh karena itu, hendaklah kita yang rohani menurut nasihat Rasul Paulus harus memimpin orang-orang yang melakukan pelanggaran ke jalan yang benar, dalam roh kebenaran dan dalam roh yang lemah lembut. Hendaklah kita memimpin mereka sambil menjaga diri kita sendiri agar tidak terkena pencobaan. Sedangkan poin kedua, saling membantu dan berbuat baik itu adalah bertolong-tolonglah menanggung beban. Mari kita baca Galatia pasal 6 ayat kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudaraku, dalam konteks hidup bermasyarakat, Rasul Paulus juga mengingatkan agar kita ini bertolong-tolongan menanggung beban kita. Dengan demikian, maka kita memenuhi hukum Kristus. Hendaklah kita hidup saling bantu-membantu kepada sesama, utamanya kepada mereka yang sangat memerlukan pertolongan kita. Sehingga dengan kita melakukan pertolongan itu, nama Tuhan semakin dipermuliakan di bumi. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudaraku, hidup ini adalah sebuah kesempatan. Hidup kita ini hanya sementara. Maka dari itu, pakailah waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi terlambat, karena kita masih punya kesempatan untuk berubah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebagai orang percaya, kita memiliki kewajiban berbuat baik dengan menolong sesama kita yang sedang mengalami kesusahan. Bahkan Tuhan Yesus menekankan kita harus berbuat baik bukan karena untuk membalas orang yang telah berbuat baik pula kepada kita. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Sebagai orang percaya, kita diminta menjadi berkat bagi sesama kita. Dalam kitab Amsal dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita adalah surat Kristus. Kehidupan kita, kata-kata kita, tindakan kita akan dibaca oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita hidup memancarkan kasih Kristus atau malah sebaliknya? Kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Apa yang kita lakukan, kasih yang kita tunjukkan, seringkali lebih berdampak daripada khotbah yang disampaikan. Maka jadilah saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Martin Luther berkata, jika kita tidak bisa menjadi jalan raya, jadilah jalan setapak. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, saudaraku,
Itu adalah pancaran kasih Tuhan yang mengalir keluar dari hidupmu bagi kebaikan sesama kita. Selagi ada kesempatan, marilah kita berbuat baik, mengasihi sesama, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada waktu kita memasukkan sebuah baterai ke dalam sebuah jam dinding, maka jam dinding itu mulai bekerja menjalankan tugasnya. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, ia terus bekerja dan bekerja sampai baterai itu habis. Jam dinding itu bekerja tanpa pamrih. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, ia tetap berdenting. Dihargai orang atau tidak dihargai orang, jam dinding itu tetap berputar. Walaupun tidak seorang pun mengucapkan terima kasih, jam dinding itu masih tetap bekerja dan tetap berbuat baik. Ya saudaraku, berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Tetapi sayangnya beberapa orang tidak berbuat baik. Bisa dikarenakan terlalu sering dikecewakan, apalagi ketika perbuatan baik yang dilakukannya itu seringkali tidak mendapatkan respon atau balasan seperti yang ia harapkan. Kita pun mulai merasa bosan berbuat baik, bahkan mulai berpikir beratus-ratus kali untuk berbuat baik, dan akhirnya kita berhenti untuk melanjutkan perbuatan baik tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah lantas kita memilih untuk tidak berbuat baik kepada orang lain? Tentu jawabannya adalah tidak. Kita akan terus berbuat baik. Kita diciptakan Allah untuk berbuat baik supaya hidup kita ada di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita baca Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, ayat yang kita baca ini menyatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Demikian juga dengan kesempatan kedua yang Tuhan berikan agar kita bisa menghasilkan buah kehidupan yang baik juga. Kalau begitu, sampai kapan kita harus terus berbuat baik? Saudaraku, kita berbuat baik sampai akhir hidup kita. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia juga memberi baterai, yaitu nafas kehidupan, dengan maksud agar kita bisa bekerja dan berkarya, serta menjadi berkat bagi sesama kita, seperti jam dinding tadi. Jam dinding akan terus bekerja sampai baterainya habis. Selama baterai itu masih hidup dan berfungsi, biarlah kita mau untuk terus melakukan hal-hal yang baik yang berguna bagi sesama tanpa memusingkan diri terhadap pujian, tanpa memusingkan diri terhadap penghargaan dari manusia. Sekalipun hal-hal yang baik yang kita lakukan tidak dihargai oleh orang lain, kita harus terus melakukannya. Ketika engkau terus melakukan perbuatan baik, maka saat itu engkau sedang taat akan kebenaran Tuhan. Karena berbuat baik itu adalah perintah Tuhan bagi kita. Tuhan menciptakan kita untuk senantiasa menghasilkan buah-buah yang baik
keluar dari hidup kita. Karena Tuhan itu tidak pernah tutup mata, saudaraku. Dia akan menghargai, Tuhan akan memberikan kita upah kepada orang-orang yang dengan setia menjalankan tugas dan panggilannya dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada istilah rugi atau buntung ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain, sebab pada saatnya kita akan menuai hasil perbuatan baik kita. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Saudaraku, sebagai orang percaya, berbuat baik adalah suatu keharusan, buah dari keselamatan yang telah kita terima, dan merupakan bukti kita memiliki iman yang hidup. Sebagai penutup renungan hari ini, saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru mengingatkan saudara-saudaraku yang terkasih bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa gagal dalam mengiring dan menaati perintah Tuhan. Namun selalu tersedia anugerah kesempatan kedua dari Tuhan, agar kita bangkit dan kembali pada jalan ketaatan kita. Jalan kita itu ke Niniwe, itu Tuhan yang mau, bukan ke Tarsis seperti yang kita mau. Bersediakah kita menerima kesempatan kedua yang datangnya dari Tuhan? Bersyukur dan bersukacitalah saudaraku, karena selalu tersedia kesempatan kedua, suatu anugerah kesempatan yang baru. Namun janganlah kita menyia-nyiakan kemurahan Tuhan ini. Teruslah berbuat baik, teruslah memberikan pertolongan, meringankan beban orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian dan tulus, walau hal itu hanya sebuah tindakan yang kecil sekalipun. Dan tanpa kita sadari, kita telah menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya! Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Tuhan, terima kasih untuk anugerah kasih-Mu. Engkau senantiasa memberikan kesempatan kepada kami untuk memperbarui hidup kami. Kami mengerti Engkau senantiasa memberikan kesempatan yang baru agar kami dapat hidup menghasilkan buah yang baik. Tuhan, kami mengerti bahwa Engkau telah memberkati kami dengan banyak hal, dan kami ingin menggunakan berkat-berkat ini untuk menjadi kebaikan juga bagi sesama kami. Tolong bantu kami melihat orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan tolong beri kami keberanian untuk mengambil tindakan yang nyata, suatu kesempatan untuk berbagi hal yang baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudara, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Jangan lupa bagikan renungan ini pada saudara, pada teman, dan pada sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini.
Sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.